Bingung mau kuliah di mana? Atau mau kuliah bingung nggak punya biaya? Atau lu lagi bingung nyari kampus yang begitu lulus bisa menjamin lu langsung kerja? Daripada bingung-bingung, mendingan tonton video ini sampai dengan selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua, Sandy Fadiansyah, masih di channel Bung Sandy. Dan kali ini kita ada di segmen ngos-ngosan. Seperti biasa, ngobrol serius, ngobrol santai. Di segmen ini kita akan ngomongin banyak hal, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, yang serius, yang bercanda, informasi dan tips dan trik seputar kehidupan. So, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel Bung Sandy, karena subscribe itu gratis dan nantikan video terbaru dari gua yang akan gua upload. By the way, bahwa jumlah subscriber gua mendekati angka 1000, ya dikit sih dan lambat banget naiknya, tapi nggak apa-apa lah, tetap gua buat konten dan sharing ke teman-teman semua. Dan untuk merayakan nanti nih, ketika melewati angka 1000, gue akan membagikan pulsa sebesar Rp500.000 kepada 5 orang pemenang. Nah, gimana cara ngedapetin pulsa tersebut akan gue jelasin di akhir video ini. So, bagi teman-teman, sekali lagi subscribe ya, dan nanti mudah-mudahan bisa dapat pulsa. Back to the topic, bahwa gue membuat video ini adalah berangkat dari pengalaman pribadi dan juga keresahan dari diri gue, ya kan? Jujur aja, gue bukan berasal dari keluarga yang mampu, sehingga dulu itu untuk perjuangan meraih pendidikan itu agak-agak perjuangannya luar biasa ya. Apalagi pas kelas 3 SMA, ketika teman-teman yang lain itu kan mempersiapkan diri untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang favorit gitu kan. Nah, sementara gue berpikir waktu itu, kalau gue kuliah, biayanya dari mana? Dan mungkin juga ada teman-teman yang berpikir seperti itu ya, biayanya dari mana nih buat kuliah? Tapi yang pasti karena waktu itu orang tua gue sangat mendukung banget gue untuk terus maju, untuk terus belajar, ya gue tetap mempersiapkan diri gitu kan. Hingga akhirnya gue daftar di SMPTN, waktu itu gue daftar di UI dan Unpad. Tapi ketika itu juga ada satu orang temen gue ngasih tahu, Sen, ini ada perguruan tinggi kedinasan loh gitu kan. Kalau lu kuliah di sini itu biayanya gratis, dan begitu lulus lu bisa diangkat menjadi PNS karena ini ikatan dinas. Ya udahlah ya, namanya kita ngedengar kata gratis, ya udah gue langsung cari tahu informasinya tuh. Tapi ternyata waktu itu udah mepet banget dengan waktu pendaftarannya, sehingga tuh nggak ada persiapan, nggak bisa ikut tryoutnya dan lain-lain. Ya udahlah, gue langsung daftar aja. Akhirnya itu ikut tes sebanyak 6 kali tes, dan itu berlaku sistem gugur. Alhamdulillah gue keterima, kemudian gue menjalani pendidikan selama 4 tahun di asrama, di mana saat tingkat 2 atau semester 3 itu gue udah diangkat jadi CPNS. Dan ketika tingkat 4 itu gue langsung diangkat jadi PNS dengan status ijazah SMA-nya ya. Nah, begitu lulus baru penyesuaian ijazah dari golongan 3A. Alhamdulillah gue bersyukur banget sampai di titik ini, dan perjalanannya ya cukup panjang gitu kan. Gue juga nggak tahu kalau misalnya dulu gue nggak ngampus di perguruan tinggi kedinasan tersebut, apakah ya bisa kuliah atau gimana gitu kan. Tapi yang pasti gue bersyukur ada di titik ini sekarang, ya kan. Nah, jadi informasi di video ini mengenai perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia, yang kuliahnya gratis, kemudian juga yang lulusannya nanti dijamin menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini kelas 2 atau kelas 3 SMA dan memerlukan informasi mengenai perguruan tinggi kedinasan, mungkin tepatlah untuk nonton video ini. Atau Bapak Ibu yang saat ini anaknya atau saudaranya juga ingin berkuliah, tonton aja video ini, karena mudah-mudahan dengan adanya informasi bahwa ada kampus yang gratis, jadi anak-anak juga, adik-adik tetap semangat untuk belajar, untuk meraih prestasi. Langsung aja kita bahas satu persatu kampusnya perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia yang gua rekomendasiin buat teman-teman semua. Yang pertama nih, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, STAN-nya sendiri kan kepanjangan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oke, biar gampang kita sebut aja STAN lah ya, nggak usah Polteknya. Nah, STAN ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi STAN itu berdiri sejak tahun 1952. Sering disebut juga dengan PKN STAN untuk saat ini ya. Politeknik Keuangan STAN ini berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan bisa dikatakan bahwa STAN ini menjadi perguruan tinggi kedinasan yang terfavorit dan paling banyak pendaftarnya. STAN ini sangat menarik minat calon mahasiswa baru karena selama pendidikan tidak dipungut biaya dan tidak asrama. Kemudian sistem STAN menggunakan ikatan dinas. Dan setelah lulus PKN STAN akan langsung diangkat menjadi CPNS. Untuk lokasi kampus STAN sendiri yaitu ada di area Bintaro.
Lebih tepatnya yaitu di Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Nah, meskipun lokasinya di sini tertulis di Provinsi Banten, tapi sebenarnya Bintaro itu ya lebih dekat juga sih ke Jakarta Selatan. Jadi teman-teman yang nanti mungkin keterima di STAN, kemudian harus mencari tempat tinggal, nggak usah khawatir, banyak banget di sini. Dan di sana juga sebenarnya ada pusat perbelanjaan, ada juga perkantoran, dan juga ada perumahan. Jadi udah ramai banget lah di area kampus STAN ini. Nah, kemudian yang pengen kuliah di STAN harus tahu dulu nih jurusan-jurusan yang ada di Poltek STAN ini gitu kan. Nah, Politeknik Keuangan Negara STAN memiliki 4 jurusan, yaitu yang pertama yaitu jurusan akuntansi untuk pendidikan D3 dan D4, kemudian yang kedua jurusan pajak, ini untuk D3 pajak, kemudian D3 penilai dan D1 pajak. Yang ketiga yaitu jurusan kepabeanan dan cukai, ini ada D3 kepabeanan dan cukai, ada D1 kepabeanan dan cukai, dan ada D3 kebendaharaan negara. Yang keempat yaitu jurusan manajemen keuangan, di sini ada D3 manajemen aset dan D1 kebendaharaan negara. Nah, sebelum teman-teman mendaftar di STAN, pastikan dulu nih, tahu dulu jurusan-jurusannya dan kira-kira teman-teman tuh mau daftar di jurusan apa. Nah, nantinya penting karena di sana juga bisa melihat peta persaingan dan juga prospek ke depan teman-teman ketika sudah lulus. Kemudian cara mendaftar di Poltek STAN. Sebelum gue kasih tahu caranya dulu, gue akan informasikan bahwa di tahun 2019 itu STAN menerima 3.000 mahasiswa baru dengan kuota sesuai masing-masing jurusan ya. Nah, berikut tabel distribusi mahasiswa baru berdasarkan jurusan yang diambil. Tabel ini gue dapat dari web prioritystan.com. Lo perhatiin baik-baik tabel tersebut, bisa tahu kan kira-kira jumlah pelamar paling banyak untuk jurusan apa dan jurusan apa yang menerima mahasiswanya paling banyak. Nah, bisa dilihat bahwa jumlah mahasiswa baru yang paling sedikit adalah untuk jurusan D3 Bea dan Cukai, yaitu hanya 33 orang. So, kalau misalnya lu daftar dan milih jurusan ini, sudah dipastikan persaingannya akan sangat-sangat ketat. Nah, sementara yang paling banyak yaitu jurusan D3 akuntansi sejumlah 774 orang. Nah, mungkin bagi yang suka dengan hitung-hitungan, dengan keuangan, ya bisa juga ngambil akuntansi ini gitu kan, karena jumlah kuotanya juga lumayan banyak ya. Oke, baru sekarang gue jelasin cara mendaftar di Poltek STAN. Nah, mahasiswa baru di Poltek STAN ini memiliki sebanyak 3.000 orang seperti yang gue informasikan tadi. Tapi jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar, presentasi ini sangat-sangat kecil ya. Berikut perbandingan yang daftar dan diterima di STAN 10 tahun terakhir. Coba lu lihat tabelnya deh. Ini selama 10 tahun terakhir. Contoh ya, di tahun 2019 itu jumlah pendaftar 133.713 orang. Banyak banget ini pendaftarnya, melebihi 100.000. Sementara yang diterima hanya 3.000 orang. Artinya hanya sekitar 2% saja itu pendaftar yang berhasil menjadi mahasiswa. So, persaingannya itu akan sangat ketat gitu untuk masuk ke STAN. Bahkan yang gue tahu dari zaman gue dulu aja itu banyak banget tryout untuk persiapan masuk STAN. Nah, sekarang cara pendaftarannya ini hampir sama sih semua kampus kedinasan. Yang pertama yaitu lu registrasi peserta dulu di https://asn.bkn.go.id. Kenapa sih harus akses ke BKN dulu, Badan Kepegawaian Negara? Nah, karena ini format pendaftarannya diulang ya. Jadi lu diputar arahnya. Nah, ini lu harus dipastikan dulu bahwa nantinya mahasiswa yang diterima dan akan lulus dari STAN itu sudah lulus tes PNS-nya, tes kompetensi dasarnya, yaitu makanya harus daftar di ssasn.bkn.go.id. Nah, kemudian setelah lu registrasi di web BKN ini, lu baru masuk ke pendaftaran online di portal spmb.pknstan.ac.id. Ini baru daftar untuk ke STAN-nya sendiri. Nah, setelah melakukan pembayaran, peserta mengunduh dan mencetak kartu ujian pada portal BKN. Jadi balik lagi di portal BKN, lu mencetak kartu ujiannya. Nah, kartu ujian dapat diunduh dan dicetak 1 hari setelah calon peserta menyetor biaya pendaftaran. Gampang banget ya, semua dilakukan secara online dan itu pembayaran pun via transfer seperti itu. Pokoknya lu pastikan ketika sudah mendaftar mendapatkan kartu untuk melaksanakan ujian.
Nah, kemudian seleksinya apa aja sih untuk bisa menjadi mahasiswa baru di STAN? Ini gue jelasin ya. Untuk tahap seleksi yang pertama ada ujian tertulis. Nah, ini berlaku sistem gugur. Ujian tertulis ini menggunakan komputer assisted test (CAT). Mungkin yang sudah pernah tes CPNS pasti tahu. Jadi ini diselenggarakan oleh BKN. Nah, ujian tertulis terdiri dari seleksi kompetensi dasar, tes potensi akademik, dan tes bahasa Inggris. Sekali lagi ini menggunakan komputer dan dilakukan secara real time. Jadi lu harus benar-benar berlatih dan mempersiapkan diri. Kemudian setelah lolos dari sistem dari ujian tertulis ini, lu akan memasuki ujian psikotes dan ujian kesehatan dan kebugaran. Jadi ini nggak berlaku sistem gugur, langsung tuh psikotes dan ujian kesehatan dan kebugaran. Baru setelah itu akan ada pengumuman di bulan Agustus. Kalau misalnya nanti teman-teman lulus di bulan Agustus, teman-teman harus mendaftar ulang dan kemudian biasanya mulai perkuliahan itu di 1 September. Nah, bagi yang nanya nih prospek lulusan STAN itu kemana sih arahnya gitu kan? Yang pasti karena ini di bawah Kementerian Keuangan, lu akan bekerja di instansi di bawah Kementerian Keuangan. Banyak banget kan, ada Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. Tapi nggak menutup kemungkinan juga lu berkarir di instansi lain, bahkan mungkin nantinya bisa di luar dari pemerintahan gitu, karena ilmu akuntansi, ilmu kepajakan itu kan sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi tentunya kalau misalnya teman-teman yang ngambil program D3 nantinya akan memiliki gelar AMD, ahli media, kemudian untuk lulusan program D4 itu akan mendapatkan gelar sarjana terapan. Gimana nih, berminat nggak masuk STAN? Ya kalau masih bingung nih, tenang aja, karena masih banyak banget perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia dan kita akan bahas. Sekali lagi kalau di STAN itu pelamarnya banyak, walaupun jumlahnya 3.000, dan ya menurut gue sih salah satu yang enaknya dia nggak harus asrama, jadi mungkin nggak terlalu ketat ya untuk segi peraturan kehidupan berasramanya, nggak ada dia gitu kan, cuman hanya fokus di kuliahnya aja. Oke, lanjut yang kedua ya ini IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pasti udah pernah denger lah ini kan. Ini IPDN ini adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja IPDN memiliki sejarah panjang ya. Jadi IPDN sendiri itu bisa dikatakan mulai didirikan tahun 1920 dengan terbentuknya Sekolah Pendidikan Pamong Praja. Baru pada tahun 2004 Presiden SBY melalui keputusan Presiden nomor 87 tahun 2004 menggabungkan yang dulunya STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP menjadi IPDN. IPDN ini menjalankan program pendidikan meliputi program Diploma 4, Sarjana, Pasca Sarjana, dan program Profesi Kepamongprajaan. Nah, ini memang banyak ya, tapi gue fokus membahas yang Diploma 4-nya yang lulusan dari SMA. Nah, setelah lulus dan menyelesaikan studi di IPDN, lulusannya akan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan atau SSTP berpangkat penata muda golongan 3A. Untuk lokasi kampus IPDN yang gue pernah datangin sih ya, yang itu memang yang paling utama adalah di Jatinangor, Bandung. Nah, lebih tepatnya yaitu di Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 20, Desa Cibesi, Jatinangor. Ini masuknya sih Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ya, tapi orang nyebutnya ya Bandung lah ya kan. Tapi selain lokasi kampus yang di Jatinangor ini, IPDN juga memiliki beberapa lokasi kampus seperti di Manado, Makassar, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Minahasa, Goa, Mempawah, Lombok Timur, Jayapura, dan yang sedang dibangun yang gue tahu yaitu ada di Aceh Besar. Nah, untuk lokasi kampusnya sendiri di Jatinangor setahu gue ya udah rame di sana gitu, ada pusat perbelanjaan juga, kemudian juga ada kampus lain ya seperti Unpad dan ITB, itu ada juga di area Jatinangor gitu kan. Jadi kalau misalnya waktunya pesiar atau izin bermalam, ya masih rame lah gitu daerah sana. Oke, sebelum memutuskan mau kuliah di IPDN, mungkin informasi yang perlu lo ketahui adalah jurusan yang ada di sana, sehingga lo bisa memilih yang tepat, yang sesuai dengan keinginan lo. Yang pertama yaitu Fakultas Politik Pemerintahan. Nah, ini untuk program D4, di sana ada program studi Politik Pemerintahan dan program studi Pembangunan dan Pemberdayaan. Yang kedua, Fakultas Manajemen Pemerintahan, D4, ini program studi Keuangan Daerah, program studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Yang ketiga, di Fakultas Hukum dan Tata Pemerintahan. Di sini lu bisa ngambil program studi Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian program studi Praktik Perpolisian
Tata Pamong, dan program studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Jadi jurusan yang ada di IPDN ini banyak banget ya. Nah, tapi gue belum tahu apakah nanti ini akan harus milih di awal, apa nanti setelah diterima dulu baru ada istilahnya psikotes lagi dan penjurusan. Seperti itu gue belum tahu nih. Ini harus, ya pasti jurusan-jurusan ini adalah ada yang ada di IPDN seperti itu. Nah, sekarang kita bahas cara mendaftar di IPDN. Tapi seperti biasa gue akan menginformasikan bahwa IPDN di tahun 2019 itu menerima 1.700 praja baru ya kan. Jadi di IPDN ini sebutannya bukan mahasiswa ya, tapi praja. Nah, tapi dari 1.700 itu yang mendaftar cukup banyak nih, yaitu 43.037 peserta atau sekitar 25 kali kuota yang ada. Artinya ya lu harus bersaing dengan 25 orang lainnya untuk mendapatkan posisi di IPDN. Kemudian sekarang kita bahas tahap pendaftarannya. Seperti biasa, ini mengisi data pendaftaran pada website sscn.dikdin.bkn.go.id. Ya sebenarnya ini hampir sama websitenya dengan yang di STAN ya gitu kan. Tapi gua pas akses website ini masih error nih, mungkin belum dibuka karena memang sekarang lagi penutupan pendaftaran ya, mungkin nanti di bulan April baru dibuka. Nah, kemudian melengkapi berkas dengan mengunggahnya pada alamat spcp.ipdn.ac.id. Hampir sama kayak STAN, jadi ke situsnya BKN dulu, baru ke situs kampusnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau lu udah daftar, kita persiapan untuk tahap seleksinya. Tahap seleksinya cukup panjang juga, jadi betul-betul harus dipersiapkan nih teman-teman. Yang pertama yaitu ujian tertulis, berlaku sistem gugur. Ini sama dengan CAT BKN ya, tes kompetensi dasar dan tes potensi akademik. Ini menggunakan komputer, jadi begitu lu tes, hasilnya langsung keluar. Nah, kemudian setelah itu, setelah lu lulus dari ujian tertulis, lu akan memasuki namanya tes kesehatan, kemudian tes psikotes, tes kejujuran dan integritas, kemudian yang terakhir baru tes pantukir di Jatinangor. Nah, ini gue coba tampilin bagannya supaya bisa kelihatan ya alur ya. Jadi tesnya cukup panjang juga, dan pengumuman kelulusan secara online itu seperti biasa di bulan Agustus. Jadi memang harus dipantengin. Dan nanti mulai kuliah itu biasanya di September. Prospek lulusan IPDN tentunya ya sangat menjanjikan ya gitu kan. Dengan lulus dari IPDN lu akan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan SSTP dan menjadi PNS golongan 3A. Nah, penempatan kerja sendiri itu di Kementerian Dalam Negeri, juga di pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Karena kan dulunya kalau IPDN ini kan sistem kontingen ya, misalnya dari provinsi Jawa Barat itu berapa orang, melihat dari banyaknya kabupaten kota yang ada di sana. Nah, untuk karirnya sendiri nih, banyak yang lulusan IPDN itu nantinya menjadi lurah, menjadi camat, menjadi kepala dinas, menjadi kepala satpol PP mungkin, atau bisa juga menjadi wali kota dengan sistem yang bukan pilkada ya, seperti Jakarta ya, itu memungkinkan sekali gitu kan. Jadi gimana nih, mau daftar STAN atau IPDN? Dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus banget. Yang satu asrama, yang satu enggak. Yang satu ngurusin duit, yang satu ngurusin pemerintahan. Kalau masih bingung, tenang, akan gue lanjutkan lagi nih. Yang ketiga yaitu Politeknik Statistika STIS. STIS sendiri adalah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oke, kita bilang STIS aja ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi ini bukan tinggi kedinasan yang ada di bawah Badan Pusat Statistik. Ya itulah pokoknya yang suka sensus, suka survei, seperti itu. Nah, sebenarnya ini STIS sendiri memiliki sejarah panjang ya. Jadi pada tanggal 11 Agustus 1958, Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Haji Juanda, mengeluarkan surat keputusan nomor 377/PM/1958 tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik. Jadi dulu adalah pendidikan untuk D3. Nah, jadi STIS ini menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang sistem statistik nasional maupun internasional. Pokoknya luar biasa deh gitu kan. Orang-orang statistik itu, aduh dah gue juga pusing lah kalau ngomongin statistik gitu kan. Jadi pernah lah dulu gue juga ada kuliah statistik itu, kira-kira menghitung jumlah ikan yang ada di satu lautan. Nah itu di statistikan itu ternyata bisa juga gitu kan, melihat data-data yang ada. Nah untuk lokasi kampus
Poltekkes ini yaitu ada di Jalan Oto Iskandardinata nomor 64C Jakarta. Bisa dikatakan bahwa kampus TIS ini berada di tengah kota ya. Setahu gua tuh deket dengan Kampung Melayu, dekat dengan Cawang. Jadi ya enak lah gitu kan. Karena setahu gua di TIS juga tuh kuliahnya nggak berasrama. Jadi mahasiswa itu dibiarkan atau dipersilahkan untuk tinggal di luar wilayah kampus ya, jadi bisa ngekos ataupun ngontrak, dan enak banget lah ini kalau misalnya di pusat perkotaan gampang nyari kosan. Kemudian untuk jurusan yang ada di Poltekkes ini ada 3 yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu D3 Statistika, kemudian D4 Statistika, dan yang ketiga D4 Komputasi Statistik. Ya pokoknya semuanya tentang statistik lah. Cara mendaftar di Poltekkes. Nah, sebelumnya gue informasikan bahwa di tahun 2019, Poltekkes ini menerima 600 mahasiswa baru. Cukup banyak, tapi kita lihat dulu ya jumlah pendaftarnya berapa. Ternyata jumlah pendaftarnya yaitu 24.226 orang. Wow. Jadi secara persentase, itu jumlah pendaftar yang diterima hanya 2,48%. Nah, berikut data gue tampilin dari tahun 2010, bisa dilihat pendaftar dan juga yang diterima di kampus TIS. Bisa dilihat presentasi diterima di bawah 2,5%, sedikit banget ya. Kemudian tahap pendaftaran di kampus TIS yang pertama yaitu mengakses portal ASN di BKN ya, sama seperti tadi di sscasn.bkn.go.id. Nah kemudian setelah lu daftar di BKN, kemudian daftar di portal SPMB Politeknik Statistika TIS di spmb.stis.ac.id. Hanya 2 tahapan ini secara online, dan nanti seperti biasa lu cetak kartu ujiannya di SSCASN BKN, baru lu ikut ujian selanjutnya. Nah, setelah lu daftar, kemudian lu masuk di tahap seleksi. Ini ada beberapa tahapan untuk menjadi mahasiswa baru di kampus TIS. Yang pertama yaitu tahap 1, tes akademik ya. Matematika ini menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Nah ini agak dibalik, jadi sebelum lu CAT BKN, lu tes akademik dulu. Mungkin fokusnya adalah di matematika. Dan setelah lulus baru memasuki seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT. Ini biasanya diselenggarakan BKN. Hasilnya biasanya langsung keluar, dan yang lulus baru lu akan masuk ke tahap 3 yaitu ikut psikotes, kemudian tes kesehatan dan kebugaran. Nah, perlu diingatkan bahwa setiap tahapan dalam tes ini yaitu berlaku sistem gugur. Jadi ya berat lah gitu kan. Benar-benar harus setiap tesnya lu konsentrasi dan lu benar-benar berusaha maksimal. Nah, kemudian untuk lulusan TIS ini prospeknya kemana sih? Pastinya lu akan bekerja menjadi PNS di bawah Badan Pusat Statistik. Selain mungkin penempatan di pusat, BPS ini juga memiliki kantor-kantor di daerah ya, sehingga lu harus siap juga ditempatkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk gelarnya sendiri, kalau misalnya ngambil D3, lu akan dapat gelar ahli media statistik, kemudian kalau D4 akan mendapatkan gelar sarjana terapan statistika. Nah, itu dia Poltekkes Statistika TIS yang kampusnya ada di Jakarta. Tadi gue udah sampaikan 3 ya. STAN ada di Bintaro, kemudian IPDN ada di Jatinangor, dan STIS ada di Jakarta. Gimana? Udah ada bayangan atau malah tambah bingung? Kita lanjut lagi bro. Yang keempat yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Aduh, ribet juga ngomongnya nih. Pokoknya STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi STMKG ini adalah perguruan tinggi kedinasan yang ada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di bawah BMKG. STMKG sendiri didirikan di Bandung pada tahun 1955 dengan nama Akademi Meteorologi dan Geofisika. Jadinya dulunya untuk D3 ya, AMG singkatannya. Nah, kampusnya awalnya berada di ITB, baru pada tahun 1960 AMG dipindah ke Jakarta. Untuk lokasi kampusnya sendiri, ini bisa gue katakan nggak jauh dari STAN ya, masih di daerah Bintaro gitu kan. Lebih tepatnya yaitu di Jalan Perhubungan 1 nomor 5, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Nah, ini pokoknya posisinya nggak jauh-jauh lah dari STAN gitu kan. Dan ini wilayahnya juga ramai, banyak perumahan, banyak pusat perbelanjaan dan perkantoran.
Kemudian, nah untuk yang ingin mendaftar di STMKG, ini ada beberapa jurusan yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu Prodi D4 Meteorologi, kemudian Prodi D4 Klimatologi, dan Prodi D4 Geofisika. Ya, ini intinya berhubungan dengan cuaca, dengan alam ya kan. Seperti lu tahu tugas BMKG mengabarkan kepada kita yang biasanya di televisi ya, mengabarkan kalau ada ramalan cuaca, kemudian kalau ada potensi tsunami dan bencana dan lain-lain. Nah, ini ya kuliahnya ilmunya di sini dapat nih di STMKG ini. Nah, bagi teman-teman yang minat di STMKG, gue infokan nih cara mendaftarnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, gue menginformasikan bahwa di tahun 2019, jumlah mahasiswa baru STMKG itu 220 orang yang diterima. Walaupun informasi awalnya kuotanya 250, tapi mungkin yang 30 itu adalah mahasiswa ikatan dinas yang memang udah kerja terus ikut kuliah lagi gitu kan. Nah, yang agak kaget, ternyata jumlah pendaftarnya itu nggak terlalu banyak ya di tahun 2019, yaitu hanya 4.426 orang. Iya, dari 4.000 itu keterima 220, persentasenya kecil juga gitu kan. Tapi ya nggak segila stan lah pendaftarnya sampai ratusan ribu gitu kan. Nah, kemudian untuk daftar, sama di sini ada 2 tahapan. Teman-teman cukup daftar secara online ke dikdin.bkn.go.id. Kemudian baru setelah itu masuk, di sini ada tata cara pengisiannya. Dapat dilihat di stmkg.ac.id. Kemudian bagi teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran STMKG ini, ada di web khusus ya, yaitu ptb.stmkg.ac.id. Nah, gue sih udah lihat websitenya, jadi di website ini lengkap banget, dari mulai pengumuman tahapan seleksi, kemudian juga syarat-syarat semua ada di situ. Pokoknya tinggal cek aja di websitenya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah daftar STMKG, kemudian sudah bisa mengikuti ujian, ada beberapa tahapan nih untuk menjadi mahasiswa dari STMKG. Yang pertama yaitu mengikuti tes SKD di BKN dan mengikuti tes SKB di BKN. Ini perlu diingatkan bahwa ini menggunakan sistem gugur. Dan kemudian setelah lulus, baru teman-teman bisa mengikuti tes kebugaran, lanjut lagi mengikuti tes kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk. Nah, jadi dari tes kebugaran dan tes kesehatan itu barulah dilakukan penilaian dan dilakukan sistem gugur. Nah, apabila teman-teman keterima hasilnya bagus, maka pengumuman tuh biasanya di bulan Agustus. Tapi setelah itu teman-teman tetap harus wawancara dan juga daftar ulang di kampus STMKG. Dan ya, habis itu barulah bisa kuliah di STMKG. Nah, untuk prospek lulusan STMKG, pastinya teman-teman dapat gelar akademik ya, karena lulus D4 itu dengan sarjana terapan. Kemudian untuk penempatan kerjanya sendiri, di sini gue informasikan bahwa BMKG itu selain punya instansi di pusat, dia juga memiliki kantor-kantor di daerah. Bahkan dia punya seperti pos pemantauan di kaki gunung, kemudian mungkin di dekat bandara itu untuk pemantauan. Jadi penempatan tugasnya itu sangat luas seluruh area di Indonesia. Makanya teman-teman harus bersiap juga ditempatkan di mana saja. Oke deh, langsung aja yang kelima ini gue akan bahas PTK, di mana dulu gue kuliah di sana dan menjalani kehidupan berasrama selama 4 tahun. Jadi yang kelima ini adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara yaitu perguruan tinggi kedinasan yang sekarang ini ada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. STSN merupakan satu-satunya pendidikan tinggi persandian di Indonesia. Jadi STSN didirikan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas SDM aparatur bidang cyber dan sandi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan ancaman terhadap pengamanan informasi rahasia negara. Jadi sejarahnya kampus STSN sendiri udah cukup panjang ya. Jadi pada tahun 1973, pendidikan ahli sandi gaya baru dinyatakan secara de facto sebagai Akademi Sandi Negara. Dan kemudian pada tahun 2003, status Akademi Sandi Negara ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi dari D3 naik menjadi D4. Nah, untuk lokasinya sendiri, gue akui bahwa lokasi kampus STSN ini cukup terpencil gitu kan, yaitu ada di Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutuk, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Lokasinya ini bisa diakses dari Depok ataupun Bogor. Nah, biasanya harus melewati yang namanya daerah Parung. Gua kasih tahu bahwa lokasi kampusnya itu jauh dari perkotaan. Gua nggak tahu ya dulu yang memutuskan kenapa kampusnya di situ. Mungkin akan berpikiran bahwa
biar mahasiswanya itu konsen untuk kuliah dan belajar gitu. Jadi nggak ada waktu buat sekedar main ke mall dan lain-lain, karena bener-bener jauh lah pokoknya. Harus ke Depok atau ke Bogor kalau lu mau cari tempat buat jalan-jalan. Nah, untuk sekarang STSN itu memiliki 3 jurusan program studi. Yang pertama yaitu D4 Rekayasa Kriptografi, kemudian D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi, dan ketiga D4 Rekayasa Keamanan Cyber. Pokoknya ini berhubungan dengan IT, gampangnya seperti itu. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan dengan masalah komputer, kemudian keamanan komputer, jaringan, kemudian pemrograman, ya tepat banget lah kuliah di STSN. Kemudian cara mendaftar di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Gue informasikan bahwa di tahun 2019 jumlah pendaftar itu sekitar 1.800 sedikit, dan jumlah mahasiswanya itu hanya 100 mahasiswa. Jadi ya persaingannya berarti 1:18 lah ya kan. Nah, kemudian untuk tahap pendaftaran secara online, teman-teman hanya perlu mengunjungi website dikdim.bkn.go.id. Di sini nanti teman-teman mengisi data semua, mengupload file. Nah, kemudian untuk SPMI-nya STSN sendiri, teman-teman bisa mengakses di stsn/nci.ac.id/SPMB. Nah, di sini lengkap informasinya mengenai syarat-syarat, kemudian pengumuman setiap seleksinya juga diumumkan di website ini. Nah, tahap di seleksi di STSN ini memang cukup panjang ya, karena gue juga dulu ngalamin kurang lebih sebanyak 6 kali tes ya. Jadi yang pertama ini sekarang lu harus tes SKD dulu oleh BKN, meliputi tes wawancara kebangsaan, tes intelektual umum, kemudian tes karakteristik pribadi. Kemudian setelah lulus, baru lu masuk ke tahap 2, seleksi akademik. Di sini biasanya tuh yang gugur banyak nih di seleksi akademik gitu kan. Baru setelah itu masuk ke tahap 3, di sini ada seleksi psikologi dan juga seleksi tertulis written test dan mental ideologi. Jadi harus dipastikan mahasiswa STSN tuh mentalnya bagus lah gitu dan jiwa nasionalismenya tinggi. Kemudian yang keempat yaitu seleksi wawancara. Lu akan dikonfirmasi lagi jawaban-jawaban di psikotest dan di written test, biasanya akan ditanyakan lagi. Kemudian yang kelima yaitu seleksi kebugaran atau samapta. Di sini dites fisik lu seperti apa, kemudian tes kesehatan juga dites fisik dan jiwa. Jadi dipastikan bahwa mahasiswa baru nanti itu memiliki kebugaran yang bagus dan juga kesehatan yang baik. Nah, baru tahap ke-6 yaitu pantukir. Biasanya ini berupa sidang. Sebenarnya secara nilai biasanya yang ikut pantukir ini sudah lulus, hanya cuman akan dipastikan kembali yang diambil itu benar-benar yang terbaik lah, seperti itu. Untuk prospek lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara itu karena lulusan D4 pastinya bergelar sarjana sains terapan gitu. Nah, pengalaman gue pribadi bahwa setelah lulus dari STSN ternyata gue bisa langsung ngambil studi S2 gitu kan. Jadi ijazah D4 ini sama lah kayak S1 gitu kan, bisa langsung lanjut ke S2. Dan untuk penempatan kerja sendiri yaitu di Badan Cyber dan Sandi Negara. Kantornya itu ada di Ragunan, kemudian ada di Sawangan, dan beberapa titik lagi yang ada di area Jabodetabek. So, bagi teman-teman yang minat masuk STSN, langsung aja nih daftar gitu kan. Terus nanti lulusannya bisa kemana lagi? Dari yang gue tahu bahwa lulusan dari STSN ini juga banyak yang masuk ke TNI, Polri, dan instansi lain ya kan. Karena kebutuhannya tentang orang-orang sandi ini juga banyak dari instansi lain. Nah, itu dia 5 perguruan tinggi kedinasan yang udah gue infokan ke teman-teman. Gimana? Udah ada yang minat? Kira-kira kampus mana yang akan dituju? Gue ingatkan sekali lagi bahwa kampus-kampus tersebut menyelenggarakan pendidikan itu biayanya gratis, dan ketika lu lulus, lu bisa langsung menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah. Tapi nih, kalau misalnya dari 5 itu lu masih bingung dan masih pengen mencari lagi, jangan khawatir. Abis ini gue akan infokan lagi. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, jadi di segmen pertama ini mengenai perguruan tinggi kedinasan, gue cukup bahas 5 dulu ya. Nanti berikutnya akan gue bahas lagi di video selanjutnya. Nah, gue ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja nih subscribe channel Bung Sandy dan nantikan video terbaru dari gue. Sebelum gue akhiri, tadi di awal video gue sampaikan bahwa gue akan memberikan Rp500.000 berupa pulsa kepada 5 orang pemenang. Nah, di sini akan gue jelasin gimana cara dapetinnya. Caranya gampang banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman cukup komen di video ini, bebas mau tanya, mau meminta informasi, ataupun sekedar saran, ya silahkan aja komen di
video ini. Nah, kemudian setelah komen, teman-teman DM ke IG gua, yaitu @bung.sandy. DM-nya apa? Cukup tuliskan hashtag tanya Bung Sandy. Udah cukup gitu doang. Sekali lagi, lu cuma komen di video ini, kemudian setelah komen, lu DM ke IG gua. Oh ya, pastikan lu udah subscribe channel Bung Sandy pastinya, nanti akan gua cek. Nah, semua komen dan semua DM yang masuk akan gua kumpulkan, kemudian nanti akan gua undi secara adil gitu kan, dan pemenangnya akan gua umumkan di video berikutnya. 5 orang pemenang yang beruntung akan masing-masing mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000. Oke, segitu aja video ngos-ngosan kali ini, pembahasan kita mengenai perguruan tinggi kedinasan, dan ini belum selesai. Nanti di video berikutnya akan gua bahas lagi kampus-kampus perguruan tinggi kedinasan yang mungkin bisa menjadi pilihan lu semua. Itu aja dari gua, sampai ketemu lagi, salam sukses selalu, sampai jumpa.